Komisi 10, yaitu pendidikan, pariwisata, dan pemuda olahraga. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. DPR RI, Bintang Pewarta, Rapat Kerja DPR RI Komisi 10 dengan Mendikbudristek RI Kamis 13 Juni 2024 dengan agenda pembahasan RKAK bagi L dan RKPK bagi M, berlangsung secara terbuka untuk umum. Dengannya diharapkan RAPBN 2025 mampu mengakomodasi berbagai isu, dinamika pendidikan, di masa akan datang. Tanggapan praksi tentang penambahan anggaran menyatakan menyetujui dan akan memperjuangkan hal tersebut. Diketahui dari rapat ini, bahwa berdasar beberapa pencermatan yang dilakukan oleh KPK menyatakan bahwa porsi anggaran pendidikan yang dikelola langsung di bawah Kementerian Pendidikan masih jauh di bawah anggaran yang dialokasikan dan kelola oleh sekolah-sekolah kedinasan dan lembaga-lembaga Kita seluruh kementerian pejabat yang dimiliki. Kemendikbudristek, agenda kita tunggal, yaitu pembahasan RKA dan RKP Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2025. Apakah disetujui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan, anggota Komisi 10. Izinkan kami melakukan paparan singkat mengenai hasil RDP dan juga penjelasan mengenai anggaran Kemdikbudristek TA 2025. Berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Kemendikbudristek, seperti yang kita tahu ditetapkan di 83,19 triliun. Nah, per unit eselon 1 pagunya sudah dibahas dalam pertemuan 3 pihak trilateral. Dan untuk TA 2025 ada kenaikan anggaran sebesar 1,4 triliun dibandingkan 2024. Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan kita atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program. Dan juga selain belanja Kemendikbudristek, pada SBP PITA 2025 ditetapkan alokasi anggaran DAK fisik sebesar 15,3 triliun dan DAK non-fisik sebesar 127,98 triliun. Ini saya rasa ini harus menjadi perhatian khusus di mana status operator sekolah itu harus jelas regulasinya dan apalagi kalau mereka bisa dimaksimalkan untuk mengelola dapodik. Ini Nah, ini terkait dengan catatan-catatan ini saya rasa ini tidak terlepas dari apa yang mau kita sampaikan pada hari ini, terutama ketika kementerian meminta persetujuan dari Komisi 10 terkait dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sejumlah 83 triliun 187 miliar sekian-sekian dengan usulan tambahan 25 triliun 13 miliar 159 juta sekian-sekian. Untuk itu atas seizin dari Ibu Ketua Poksi PDI Perjuangan dan juga teman-teman, kami dari fraksi PDI Perjuangan menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan ini. Kami juga mendukung program digitalisasi pendidikan dengan beberapa catatan, terutama masukan dari rekan-rekan kami, khususnya Ibu Anita, Ibu Ros, perhatian khusus kepada daerah 3T, yang mungkin memang pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan ataupun pendidikan bagi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan masih perlu diprioritaskan agar program ini berjalan efektif. Saya ingin mengangkat kembali isu tentang pengintegrasian fungsi pendidikan yang ada di kementerian dan lembaga lain. Kalau kita lihat postur anggaran pendidikan kita itu sangat jelas ya. Di Kemendikbudristek hanya kebagian 15% dari 20% atau 665 triliun. Kemudian di Kementerian Agama ada 62 triliun dan kementerian lembaga lain ada 32 triliun yang utamanya adalah pembiayaan akademi atau politeknik yang sebagian sebetulnya ada di prodi-prodi perguruan tinggi negeri. Nah, menurut saya yang seperti itu bisa diintegrasikan ke dalam
perguruan tinggi negeri, jadi ditarik ke dalam eh, pendidikan tinggi negeri sehingga tidak ada duplikasi dan double anggaran. Kemudian kesenjangan, ya, kesenjangan fasilitas. Jadi kalau yang di kementerian lain itu mahasiswa mewah, untuk tingkat akademi ini mewah ya, dari mulai diberikan uang saku, kemudian seragam dan juga asrama, itu tentu saja memerlukan biaya yang tinggi. Nah, sementara di perguruan tinggi negeri ya tentu ini tidak seperti itu. Bahkan mahasiswa harus mengeluarkan biaya hidup sendiri. Nah, ini perlu pemikiran ya, mungkin di akhir periode ini ada satu rekomendasi dari Kemendikbud dan juga DPR. Dulu pernah kita bahas dalam pembahasan undang-undang perguruan tinggi ya, Pak Ferdi ikut juga, ya yang lain itu pernah dibahas ini, pengintegrasian ini dalam rangka memenuhi 20% anggaran pendidikan kita di Kemendikbudristek, tetapi ya masih sangat sulit waktu itu, dan ini saya yakin juga akan menemui langkah yang halangan yang berat. Namun tidak salahnya kita munculkan kembali, Pak Menteri, catatan akhir periode ini untuk bisa memenuhi kekurangan biaya pendidikan kita di formal ya, di tingkat formal. Itu satu. Kalau lihat juga ada dana di transfer ke daerah itu sangat besar, 346 triliun ya, termasuk dana desa. Nah, pertanyaannya, di desa fungsi pendidikannya apa gitu? Dilaksanakan enggak? Kalau saya sih di kelurahan saya nggak yakin juga ada dia bikin kursus atau apa gitu. Mungkin hanya untuk rapat-rapat barangkali. Nah, ini perlu dievaluasi. Ada besar sekali ya, transfer ke daerah ini apa bentuknya, fungsinya. DAU saya lihat ada rinciannya, memang DAU ya, dan DAK. Nah, ini terutama penggunaan dana desa yang saya kritisi, untuk apa itu. Nah, ini langkah ini bisa memenuhi kebutuhan Kemendikbudristek yang tadi, yang masih cukup banyak yang harus dilakukan, dan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pemerintah lebih besar dalam hal bidang pendidikan. Jadi tidak lebih besar kepada masyarakat, dalam hal ini swasta ya. Jadi itu catatan saya. Kemudian dulu ada namanya Dewan Pendidikan Nasional ya, yang bisa merembukkan hal-hal seperti ini. Kalau nggak salah sudah tidak ada sekarang ya. Ya akhirnya jadi seperti sekarang, sendiri-sendiri, tidak ada yang mengintegrasikan hal-hal penting seperti ini ya. Mungkin ini juga catatan, tidak salahnya kalau dibentuk kembali Dewan Pendidikan Nasional ini, yang salah satu anggotanya adalah waktu itu Wakil Presiden. Kemudian kemarin juga kita bicara tentang perpustakaan yang setiap tahunnya tidak pernah berhasil dapat banyak anggaran. Dan kalau melihat fungsinya, selayaknya perpustakaan itu ada dikoordinasikan di Kemendikbud, termasuk support anggarannya. Nah, ini juga perlu pemikiran. Saya melihat perlu revisi undang-undang kementerian atau bagaimana nanti supaya perpustakaan ini bukan jadi badan tersendiri, tetapi dia ada di bawah Kementerian Dikbud, karena kaitannya, fungsinya sangat berkait dengan pendidikan. Lalu secara prinsip saya mendukung juga apa yang dilakukan oleh Pak Menteri selama ini tentang transformasi pendidikan kita ya, walaupun di sana sini masih kurang ya, kekurangan, terutama kurang berkeadilan ya, karena hanya menjangkau masyarakat-masyarakat yang mampu, namun yang tadi 3T, dan tentu bukan cuma 3T aja, di kampung-kampung yang ketinggalan juga masih banyak ya, di kota-kota yang belum merasakan transformasi ini.